Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Begitu sampai di makam Rasulullah, dia berjalan merangkak ilmu yang dicontoh oleh Bung Karno. Ketika pertama kali datang ke makamnya Rasulullah, dia tanggalkan semua atribut kepresidenan. Dia datang ke makam Rasulullah dengan cara contoh. Ketika ditanya, wahai Soekarno, kenapa kau melakukan itu? Ini adalah manusia terbaik sepanjang sejarah. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Karena itu setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sekali-sekalinya bergema ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB, dan hanya sekali itu sampai hari ini belum pernah terjadi lagi. Dan itu Bung Karno, pendiri bangsa Indonesia. Mau taruh negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang, saat ini, Uni Eropa. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian OKI enggak. OKI pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama. Tahun 57 ada ijtima ulama. Di mana ya ada ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzaffar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah Indonesia, biar mereka yang bahas. Ntar kalau Anda bahas makar, khilafah Al-Quds. Ya ampun, Tat. Ngapain, Tat? Ini aneh kalau kerja tuh begini. Tuh. Ini semua kerjaan aneh, lagi kerja namanya. Banyak amat, Tat. Ya, kalau mau perang begini emang. Lagi perang ini semua. Lagi perang. Tuh. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu.
tahu bagaimana cara turunnya Pak Harto pada waktu itu. Difitnah habis-habisan. Saya dibayar, kami semua dibayar 100 juta rupiah untuk teriak turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Demi Allah, saya tidak terima pada waktu itu. Biar setia dengan Honda Astrea Butut tahun 84. Sementara teman-teman langsung naik Kijang kapsul dengan uang sisanya yang banyak. Untuk apa? Mendirikan LSM, meneriakan Soeharto turun, Soeharto turun. Baru-baru ini ceramah lawas Haikal Hasan kembali viral di media sosial. Dia mengatakan di balik jasanya terhadap negara, Soekarno alias Bung Karno memiliki satu perangai buruk, yakni hobi memenjarakan ulama. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Atas unggahan video tentang Presiden Soekarno yang beredar di media sosial baru-baru ini, Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI menanggapi pernyataan miring yang dilemparkan oleh Ustadz Haikal Hasan. Dalam pernyataannya, Sekjen Habib Rizik Shihab Center itu menyebut Bung Karno sebagai tukang penjarakan ulama. Tidak sampai di sana, Haikal Hasan lantas menceritakan sejarah pertemuan Muktamar Ulama atau Ijtima Ulama yang pertama pada 11 September 1957. Muktamar Ulama tersebut menurut Haikal digelar di Palembang dan dihadiri sejumlah ulama dan tokoh nasional seperti Buya Hamka, Muhammad Nasir, Syahrir hingga Kahar Muzakar. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada Ijtima Ulama tahun 57, ada Ijtima Ulama. Di mana diadainnya? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Syahrir, Kahar Muzakar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Menurut Haikal, Bung Karno bersama tokoh PNI, PKI dan Nasakom menjelek-jelekan para ulama yang sedang melangsungkan muktamar di Palembang tersebut. Bahkan dikatakannya, Bung Karno dan para tokoh PNI serta PKI menuduh ulama dan tokoh nasional yang menghadiri muktamar itu tidak bermoral atau amoral. Tahu, Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Atas hal tersebut, Sekretaris Umum Pengurus Pusat BAMUSI Nasirul Falah Amru atau Gus Falah menegaskan Haikal telah menyampaikan sejarah secara tidak utuh. Hal ini merupakan penyesatan publik. Gus Falah mengungkapkan Haikal berupaya membangun framing bahwa Bung Karno anti atau memusuhi ulama, hanya berbasiskan pandangan terhadap satu atau dua peristiwa sejarah tanpa menyertakan konteks. Yang perlu dipahami dalam sejarah, Bung Karno memang pernah berbeda pandangan politik dengan beberapa tokoh nasional yang kebetulan ulama. Tapi apakah Bung Karno memusuhi seluruh ulama di negeri ini? Ya jelas tidak, tegas Gus Falah. Gus Falah menjelaskan bahwa Muktamar Ulama yang disebut oleh Haikal itu adalah kegiatan bertajuk Muktamar Ulama se-Indonesia tanggal 8 sampai 11 September 1957 di Palembang. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral. Dituduh apa? Makar. Dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya. Mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus
itu menjadi isu yang udah basi padahal tetap dinaikin terus, akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Gus Fala meluruskan bahwa muktamar itu diinisiasi oleh tokoh-tokoh Masyumi. Kala itu Bung Karno dengan tokoh-tokoh Masyumi memang sedang ada perbedaan pandangan tentang beberapa isu politik. Memang beberapa tokoh Masyumi itu adalah ulama. Tapi tidak bisa dikatakan Bung Karno memusuhi ulama, karena banyak juga ulama yang tak sepakat dengan Masyumi sekaligus muktamar itu. Ungkap Gus Fala. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Pada 10 November 1957, para ulama Betawi menggelar musyawarah di Gosrul Wafidin, Jalan Bidarasina, Jakarta Timur. Musyawarah itu merupakan reaksi dari hasil muktamar ulama di Palembang yang diinisiasi oleh Masyumi tersebut. Hasil musyawarah ulama Betawi itu adalah penolakan terhadap putusan muktamar alim ulama di Palembang yang tertuang dalam risalah sebanyak 14 halaman dengan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin dan Pego. Itu fakta sejarah bahwa muktamar Palembang itu tidak merepresentasikan aspirasi ulama atau umat Islam Indonesia, ungkap Gus Fala yang juga bendahara PBNU ini. Sementara itu menurut Gus Fala, Bamusi sejatinya tak ingin mengorek-ngorek kembali konflik antara sesama pemimpin atau tokoh bangsa di masa lalu. Seluruh tokoh bangsa baik Bung Karno maupun tokoh-tokoh di Masyumi, NU, TNI, PSI, Parkindo maupun Partai Katolik punya jasa besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama rasa komnya. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral, dituduh apa? Makar, dituduh apa? Mau mendirikan negara Islam ya, mau mendirikan negara Islam ya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Karena itu hendaknya semua pihak termasuk Haikal itu tidak membuka kembali secara picik lembaran kelam berupa konflik para pemimpin bangsa di masa lalu. Apalagi untuk kepentingan politik individu atau kelompok tertentu. Sebab itu bisa menimbulkan luka dan konflik kembali di masa kini, di mana yang dibutuhkan saat ini sejatinya adalah persatuan dan gotong royong, ujar Gus Fala. Begitu sampai di Kalimantan Rasulullah, dia berjalan merangkak ilmu yang dicontoh oleh Bung Karno ketika pertama kali datang ke makamnya Rasulullah. Dia tanggalkan semua atribut kepresidenan, dia datang ke makam Rasulullah dengan cara contoh. Ketika ditanya, wahai Soekarno, kenapa kau melakukan itu? Ini adalah manusia terbaik sepanjang sejarah. Fakta sejarah padahal menunjukkan bahwa Bung Karno adalah pemimpin yang dekat dengan ulama. Bung Karno sering menjadikan ulama sebagai tempat meminta nasihat, pandangan, dan saran terkait berbagai kebijakan penting soal bangsa dan negara. Seperti ketika merumuskan Pancasila, serta menentukan hari untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pungkas Gus Fala. Kita sekarang ini merayakan Maulud Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya, bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya ialah ajaran konsepsi agama yang dia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat yaitu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu maka kita berkata, kalau benar-benar engkau cinta Muhammad,
Jikalau benar-benar engkau merayakan Maulud Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau DPP GMNI menanggapi pernyataan Sekjen HRS Center Ustadz Haikal Hasan yang menyebut Presiden pertama RI Soekarno sebagai tukang penjarakan ulama dalam satu unggahan video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Sekjen DPP GMNI Sujahri Somar menegaskan Haikal menceritakan sejarah tanpa konteks, sehingga yang tampak dari upaya Haikal adalah merusak pemikiran publik tentang Bung Karno. Dengan membangun opini bahwa Bung Karno tukang memenjarakan ulama, Haikal telah merusak pemikiran publik, sebab opini yang dia bangun berdasarkan suatu peristiwa sejarah dengan memenggal konteksnya, tegas Sujahri kepada wartawan Rabu 14 April 2021. Kalau khilafah itu harus menghilangkan Pancasila, nggak ada yang terima, Pak. Kita nggak bakal terima. Kalau khilafah akan menghilangkan negara Mesir, nggak ada yang terima. Mesir marah dong, enak aja loh. Kalau khilafah diterapkan menghilangkan negara Irak, Irak marah dong. Malaysia marah dong. Semua marah. Tapi yang ada juga penyatuan bersama. Nah, ini biar semua memahami konsepnya dulu. Ya, itu yang Hizbut Tahrir itu memang musuh pemerintah, itu sudah ada kekuatan hukum yang tetap. Kemudian kalau disandingkan dengan Uni Eropa itu kita sebut kias malfarik. Itu perbandingan apple tidak apple. Kenapa? Karena Uni Eropa itu adalah dasarnya kebangsaan. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Sujahri mengungkapkan yang harus dia pahami adalah muktamar itu digagas oleh tokoh-tokoh Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masumi. Memang kebetulan beberapa tokoh Masumi itu adalah ulama. Apalagi sambung Sujahri, muktamar Palembang itu juga tidak merepresentasikan ulama maupun umat Islam Indonesia. Sujahri melanjutkan pernyataan Haikal bahwa Bung Karno tukang penjarakan ulama juga merupakan tuduhan serampangan yang menghilangkan konteks sejarah. Jadi saudaraku, berwawasanlah gitu dengan melihat fakta sejarah. Jangan mentuduh gitu loh. Wah, ini pasti ini menghilangkan dasar negara. Tidak mungkin kita bisa menghilangkan dasar negara. Mau taruh negara yang telah menerapkan konsep khilafah dan berhasil sekarang saat ini. Sedangkan khilafah yang dikenal itu dasarnya adalah agama. Jadi tidak bisa disandingkan antara khilafah dengan Uni Eropa, kemudian Oki enggak. Oki pun itu juga adalah kerjasama at-ta'awun, ya, al-ittihad. Jadi jangan menggunakan kata khilafah. Jadi kalau bahasa Arabnya itu ada lagi. Okay. Itu dasarnya bukan agama tapi lucu aja kalian. Hei anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Ikhwanul Muslimin itu adalah cara orang Mesir mau keluar bagaimana menjadi bangsa yang mandiri. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjawab problem Mesir, dan itu gagal. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh, nak, ya. Perlu dipahami sambung Sujahri, apa yang disebut Haikal sebagai pemenjaraan ulama itu terjadi ketika keadaan darurat perang atau deregling of the Staat van Oorlog en Belegschap diberlakukan pada 14 Maret 1957 oleh Presiden Soekarno. Keadaan darurat perang itu, kata dia, diperlakukan akibat tekanan situasi kala itu yang sangat tidak stabil akibat penerapan sistem demokrasi liberal. Sebagai negara yang baru keluar dari revolusi kemerdekaan, Indonesia diguncang oleh konflik politik, jatuh bangunnya kabinet, hingga pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah. Salah satu pemberontakan itu adalah PRRI Permesta, yang kemudian terbukti didukung oleh pihak asing serta beberapa tokoh Masumi. Di tengah situasi kondisi itu, pada 14 Maret 1957, Bung Karno memberlakukan keadaan darurat perang. Kemudian pada Desember 1957, dibuat Undang-Undang Keadaan Bahaya yang mencakup tingkat keadaan darurat dan tingkat keadaan bahaya.
Dan keadaan itu berlaku sampai 1963, ujar Sujahri. Saya ada satu cerita ketika Bung Karno ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Bung Karno ketika datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh Raja Arab Saudi waktu itu, beliau mendekati makam Nabi Muhammad. Beliau merangkak jalan jongkok mendekati makam Nabi Muhammad SAW. Saat itu Raja Arab bertanya, "Wahai Presiden, kenapa engkau lakukan ini?" Apa jawaban Bung Karno? "Saya memang presiden, Anda memang raja, tapi yang kita datang ini adalah manusia terbaik sepanjang zaman." Sujahri lantas mengingatkan, yang memegang kendali atas situasi politik, sosial, bahkan ekonomi selama 6 tahun keadaan darurat itu adalah militer. Kepala Staf Angkatan Darat kala itu, Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution, menjadi penguasa perang pusat yang punya kendali atas situasi politik, sosial, dan ekonomi di negeri ini. Di masa itulah, lanjut Sujahri, terjadi penangkapan-penangkapan terhadap para tokoh dari berbagai partai atau ideologi, termasuk tokoh atau ulama dari Masyumi. Tujuannya memang untuk mewujudkan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap rusak selama masa demokrasi liberal. Apalagi tokoh-tokoh Masyumi kala itu terlibat pemberontakan PRRI Permesta. Pada September 1958, Letjen Nasution mengumumkan pembekuan Partai Masyumi di berbagai daerah yang mendukung PRRI dan Permesta, diikuti dengan penangkapan terhadap tokoh-tokoh partai tersebut. Itu dilakukan 2 tahun sebelum Bung Karno membubarkan Masyumi pada 1960, ujar Sujahri. Oleh karena itu, GMNI ingin semua pihak memandang sejarah secara utuh. Dan yang tak kalah penting, sejarah harus dibaca secara kontekstual. Setiap masa punya tantangannya sendiri. Tidak tepat bila kita meninjau sejarah dengan menggunakan kacamata masa kini, maka sejarah harus dibaca secara kontekstual. Sebab bila sejarah dibaca tanpa konteks, maka yang muncul adalah pandangan picik semacam tuduhan terhadap Bung Karno seperti yang diutarakan oleh Haikal Hasan, tegas Sujahri. Satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di sidang tahunan hanyalah Bung Karno. Kerjakanlah apa yang ia perintahkan, kerjakanlah apa yang agama yang ia bawa, kerjakan sama sekali, agar supaya benar-benar kita bisa berkata, kita telah menerima api daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bung Karno, saya hari ini memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita pimpin dengan cara kami. Kami tidak mau ikut blok Soviet, kami tidak ikut blok Amerika. Karena blok Soviet dan blok Amerika hari ini mendalangi perang dingin di semua negara. Bangsa yang mendalangi perang dingin bukan bangsa yang baik. Saksikan keajaiban kembali. Entah air dari mana, beribu-ribu air minuman segar hadir semua. Makanan dari mana itu hadir, datang semua. Tenaga kebersihan datang semua. Dokter datang semua. Ambulan datang semua. Semuanya kumpul, buktikan lagi bahwa umat Islam bersatu tidak bisa dikalahkan. Berarti bangsa yang tidak baik karena falsafahnya tidak baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet itu tidak baik, Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik karena menghasilkan perang. Kami di Indonesia, kalau kalian bertanya kenapa bersatu, karena kami punya Pancasila. Di negeri kami berlaku hukum sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sekali-sekalinya bergema ayat Al-Quran di sidang tahunan PBB, dan hanya sekali itu sampai hari ini belum pernah terjadi lagi. Dan itu Bung Karno, pendiri bangsa Indonesia. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Kita ini punya, dan gak usah emosi.
Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Oh iya, daging nggak laku. Baru teriak bendera inilah yang benar, bendera tauhid. Ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Terserah kamu katakan itu. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid. Saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Kiai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hadi Kusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Kamu nggak usah emosi kalau kami nggak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah, karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah kita lakukan setiap hari, maka jangan emosi. Di Eropa punya parlemen bersama. Jadi itu masing-masing negara mengirimkan parlemennya. Jadi dia duduk membahas semua negara. Setiap negara independen. Setiap negara punya dirinya sendiri. Nggak berubah pasalnya, anggaran dasarnya, rumah tangganya, menterinya, pemimpinnya. Nggak ada yang berubah. Tapi mereka tuh rapat duduk bersama. Mereka fakta pertahanan bersama. Mereka sepakat. Kalau ada yang mengganggu Eropa satu, kami akan lawan rame-rame. Ini kan konsepnya Piagam Madinah. Kira-kira kepada siapa? Ya Jokowi lah. Jelas pemimpin kita, gitu kan? Jelas pemimpin. Sudah sekarang umat Islam ini saya sarankan tidak usah buat masalah, jalanin kehidupan bersama pimpinan. Kalau ada sesuatu yang buruk bertolak belakang dengan agama, tidak dipatuhin. Kalau semua bertolak belakang bersamaan dengan agama, patuhi. Karena itu perintah Allah. Ya alladzina amanu wa atti'ullaha wa atti'ur rasulah ulil amri minkum. Ya, taati, hai orang beriman, taati Allah Rasul dan pemimpin kalian. Dan memang beliau pemimpin kita sekarang. Wahai kata Nabi, orang Yahudi yang tinggal di Madinah, orang Muslim yang tinggal di Madinah, dan orang apapun yang tinggal di Madinah, apabila ada serangan musuh, maka semua itu maju bersama-sama melindungi Madinah. Itu kan konsep Rasulullah. Menentukan pasar bersama. Pasar bersama. Kalau ada misalnya negara satu Eropa yang down, itu akan disupport oleh negara-negara Eropa yang lainnya. Mereka kompak sekali gitu ya. Mereka punya mata uang yang sama. Anda punya euro, Anda belanja deh di Belanda kayak di Prancis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Sama yang berani kerjasama dengan Jepang cuma Kiai Hasyim, menjadi ketua Sumubu, ketua Departemen Agamanya Jepang. Bung Karno melihat itu, oh berarti kerjasama dengan Jepang itu bisa secara syar'i. Bung Karno kerjasama dengan Jepang bikin peta. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Bung Karno tukang penjarain para ulama. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah.